kabar? Hari ini saya boleh berjumpa, boleh bertemu dengan Om dan Tante dalam pelayanan Usindah hari Kamis tanggal 4 Februari 2021. Terima kasih kepada pengurus Usindah yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk pelayanan di Usindah pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama memujikan hari ini. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini, tanggal 4 Februari ini Tuhan, kami boleh beribadah walaupun secara live streaming, walaupun secara Zoom Tuhan, tapi kami mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami dan Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami. Sampai dengan saat ini, kasih setia Tuhan selalu menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih untuk Usindah yang selalu merindukan ibadah-ibadah seperti ini Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap acara Tuhan yang memberkati kami dan berikan, biarlah firman-Mu Tuhan boleh disampaikan sesuai dengan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan,
Biarlah kami boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Om dan Tante, mari kita bersukaria dengan sepuji-pujian yang akan kita naikkan. Kita akan pujikan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, sekali lagi ya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan, besarkan terus nama Tuhan. Mari kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan pujikan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti itu sayang Kamu, saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita semua berdoa. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal setiap hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ada, selalu yang setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami ditaburi dengan firman, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan kami boleh menikmati Tuhan berkat-berkat yang indah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah jemaat Usinda Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu, boleh menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, Om dan Tante, mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-11. Kita buka ya, tapi sebelumnya
Mari kita lihat di sini ada, saya buka PowerPoint dengan judulnya Siapakah Kita? Nah, ketika Allah ingin menciptakan ikan, di dalam kitab Kejadian ini, Allah berbicara kepada laut. Ketika Allah ingin menciptakan pohon, Dia berbicara kepada bumi. Allah berbicara kepada bumi. Tapi ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah menoleh kepada dirinya. Siapakah kita? Mari kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Itu Tuhan mau menjadikan pohon. Dia berbicara kepada bumi. Kemudian ayatnya yang ke-20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ketika Allah ingin menciptakan ikan, Dia berbicara Allah kepada air, kepada laut, kepada ikan. Ya. Kemudian ayatnya yang ke-26. Nah, ini Allah mau menciptakan siapa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan yang merayap di bumi. Ketika Allah ingin menciptakan ikan, Dia berbicara kepada laut. Ketika Allah ingin menciptakan pohon, Allah berbicara kepada bumi. Tapi ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah berbicara kepada siapa? Dirinya sendiri. Itu betapa hebat, betapa luar biasanya manusia kita ini di mata Allah. Serupa. Berulang kali di dalam Alkitab dijelaskan, Allah merancang dan menciptakan kita karena kasih Bapa, dan juga untuk kita diciptakan untuk kita juga mengasihi Bapa. Nah, kita balikan ya kata-kata yang tadi. Ketika kita menangkap ikan dari air, ikan diambil nih dari air, ikan itu akan gimana? Mati. Ketika kita mencabut pohon dari tanah, pohon itu juga akan mati. Demikian juga ketika manusia terputus dari Allah, manusia itu akan mati. Berarti gimana? Manusia juga tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi manusia berharga di mata Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Lanjut. Nah, air tanpa ikan tetap air. Betul? Betul ya. Tetapi ikan tanpa air, ikan nggak bisa apa-apa. Karena ikan harus hidup dalam air. Nah, tanah tanpa pohon tetap tanah. Ya kan? Mau ada tumbuh-tumbuhan, mau ada yang bertumbuh, tetap tanah. Mau tanah. Tetapi pohon tanpa tanah, pohon itu nggak bisa apa-apa. Betul? Betul. Karena semua tergantung kepada yang ikan tergantung kepada air. Pohon tergantung kepada tanah. Nah, sekarang kita lihat. Tuhan tanpa manusia, Allah tanpa manusia tetap Tuhan. Tetap Allah. Tetapi kalau manusia tanpa Tuhan, manusia nggak bisa apa-apa.
Betul, Om, Tante? Betul. Siapakah kita? Siapakah kita? Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Keluarga kita ada di dalam tangan Tuhan. Usaha dan pekerjaan kita ada di dalam tangan Tuhan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita ada di dalam tangan Tuhan. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tidak berarti apa-apa. Nah, coba kita lihat bersama-sama di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Sudah buka 2 Korintus 9 ayat 8. Mari sama-sama kita membaca. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya apa? Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Allah sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Itu pujiannya. Allah sanggup. Kenapa? Karena Allah berkuasa. Kalau kita tanpa Allah, kita nggak akan sanggup. Tidak ada artinya apa-apa. Seperti ikan tanpa air. Seperti pohon tanpa tanah. Manusia pun tanpa Allah tidak ada apa-apanya. Semua orang setuju dan semua orang juga melihat bahwa hari-hari ini, hari-hari terakhir ini adalah masa yang sukar. Bukan hanya orang yang kurang mampu, maaf ya, tetapi orang kaya pun hingga konglomerat merasakan hal yang sama. Dampak yang ditimbulkan dengan mewabahnya COVID-19 ini sangat luar biasa. Mulai dari maskapai penerbangan, hotel-hotel, tempat wisata, hingga pabrik-pabrik, kantor-kantor, rumah makan, hingga warung-warung di pasar merasakan akibatnya dengan COVID-19 ini. Bahkan menyentuh para pelayan Tuhan juga, para pendeta, apapun yang, nah ini menimpa juga ya. Hal ini terasa saya dampaknya. Ya, saya juga merasakan dampaknya. Omset di pabrik berkurang, ada karyawan yang dirumahkan, bahkan ada dari saudara-saudara kita juga yang di PHK. Kenapa? Karena tidak ada pabrik-pabrik maupun kantor sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan roda perusahaannya. Modalnya habis, pabrik banyak yang dijual, diberhentikan, ditutup seperti itu. Nah, apapun yang terjadi, mau tidak mau, kita harus menghadapinya. Kehidupan tidak boleh berhenti dan harus terus berjalan ya. Seperti jam, ya, kalau masih ada baterainya, ya terus jalan seperti itu. Berjalan sesuai dengan waktu. Nah, tetapi ingat, janji Tuhan, janji-janji firman Tuhan, apa katakan? Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5, mari kita baca. Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. Mungkin kondisi sekarang ini mencoba menutup jalan kita. Mencoba ya, menutup jalan kita. Kita merasakan, aduh sudah tertutup. Aduh sudah dirumahkan. Aduh sudah tidak ada pekerjaan. Tapi ingat, selalu ada jalan yang
dibuka oleh Tuhan. Ingat di dalam Ibrani 13 ayat 5 tadi. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah, mari kita baca. Di sini ada sebuah kisah. Judulnya adalah, judul perikop inilah Janda di Sarpat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Saya tidak akan bacakan cerita ini, tapi ini Om dan Tante mungkin sudah tahu ya cerita ini, janda di Sarpat bagaimana keadaannya. Tetapi saya akan bacakan di dalam 1 Raja-Raja ayat 17, 1 Raja pasal 17 ayat 13 sampai 14 ya. Di sini dikatakan, nah, firman Tuhan berkata, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Ini Nabi Elia berbicara kepada janda di Sarpat ini. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan. Nah, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Kejadiannya bagaimana sih? Kita lihat di sini di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jadi di daerah Sarpat itu, di negeri itu tidak turun hujan, kemarau panjang, kekeringan, dan terjadi ya kekeringan, ya otomatis tidak ada kehidupan seperti itu, bercocok tanam pun tidak bisa gitu ya. Nah, kemudian bertemulah, ada firman Tuhan datang kepada Nabi Elia. Bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, Bapak, Om dan Tante perhatikan, bayangkan, Nabi Elia ini bertemu dengan janda, seorang janda di Sarpat. Apakah mereka pernah bertemu? Tidak pernah. Tidak kenal seorang pun. Nah, tiba-tiba janda ini sedang mencari kayu kering untuk membuat roti. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ada dua yang sangat penting dari cerita di Sarfat ini ya, di janda di Sarfat ini. Yang pertama, Elia disuruh ke Sarfat, tidak tahu mau ketemu jandanya yang mana juga nggak tahu, betul kan? Cuman kan Tuhan bilang, kamu pergi ke Sarfat, wilayah Sidon. Di sana kamu akan ketemu dengan seorang janda. Emang di Sidon atau di Sarfat itu jandanya cuma satu? Nggak tahu kan? Tapi Nabi Elia di sini taat kepada firman Tuhan. Kata Tuhan, pergi temuin seorang janda. Pergi aja. Pokoknya nggak tahu, coba kalau bayangkan Om dan Tante disuruh pergi sama Tuhan. Kamu pergi ke alun-alun, ya, temuin, nanti ada seorang mak-mak di sana akan menemui kamu. Bingung nggak? Bingung. Kalau di alun-alun, jalan dari mulai jalan Asia Afrika ataupun jalan Bancai ataupun jalan Dewi Sartika, itu banyak orang. Temuin yang mana? Nggak tahu kan? Nah, tapi di situ letaknya ketaatan dari Elia. Suruh temuin janda, walaupun tidak kenal siapa mana yang bagaimana orangnya, ya tetap Nabi Elia tetap menemui janda itu dan pergi sesuai taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, ketaatan janda di Sarfat itu atas firman Tuhan.
Coba kita lihat dulu ya sebelumnya di dalam bagaimana keadaan janda di Sarfat itu. Kita lihat di sini. Ayat 12. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Coba perhatikan, kita lihat di sini. Nah, 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Bagaimana sih keadaan janda ini, seorang janda ini? Perempuan itu menjawab. Kan disuruh sama udah ketemu sama Nabi Elia. Kemudian janda itu langsung bilang kan, kamu buatlah aku buatlah aku sebuah roti, buat roti untuk saya, baru untuk anak dan kamu, gitu kan, ke jandanya ini. Tapi perempuan itu menjawab, ini keadaan janda di Sarfat ini. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya, bayangkan, tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Om, tante, coba lihat di sini. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, tidak ada. Habis-habisan. Makanan tidak tersedia. Dia hanya punya segenggam tepung dan minyak sedikit dibuli-buli. Di sini letaknya ketaatan janda di Sarfat ini kepada firman Tuhan. Tapi firman Tuhan kan bilang, berikan melalui Nabi Elia kan. Nah, coba kita kembali ke yang ayat yang tadi. Nah, ini kan ayat yang ke-13 ini. Tetapi jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Kan hanya punya sedikit, segenggam tepung dan sedikit minyak dibuli-buli. Oke, kata Nabi Elia, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku, baru kamu dan anakmu. Coba kita bayangkan, om tante, orang baru ketemu, udah gitu dia minta, belum kenal, berikan aku roti, berikan aku minum. Pertama kan berikan aku minum, kemudian berikan aku roti. Orang dia nggak punya apa-apa, nggak punya roti sedikit pun, punyanya hanya segenggam tepung. Tapi kata Nabi Elia, ya sok buat dulu, tapi buat saya dulu. Melunjak nggak Nabi Elia? Melunjak. Mungkin janda itu marah, kamu siapa? Saya udah nggak punya apa-apa. Malahan kamu dulu yang beli. Ya udah, saya punya segenggam aja udah itu, saya tidak bisa makan apa-apa. Pasti saya makan mati. Dibilangnya begitu. Disinilah letak dari ketaatan janda ini atas firman Tuhan. Apakah janda itu marah-marah? Langsung mengomel? Langsung mengeluh? Kamu tuh nggak tahu ya, saya tuh mau mati. Nggak. Kata Nabi, jangan takut, pulang, sok perbuat seperti kamu, seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, sebab ini ayat 14-nya, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayanmu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Percaya janda di Sarfat ini? Percaya sekali. Itu letaknya kemenangan bagi janda ini. Kemudian, nah, janda di Sarfat ini sedang dalam kesusahan, tidak punya apa-apa, tapi percaya penuh dan taat kepada firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elia. Nah, Roma 8 ayat 28, mari sama-sama om tante kita buka. Roma 8 ayat 28, kita baca sama-sama ya. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu
bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Allah pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amos 5 ayat 4. Kita baca lagi bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memelihara umat dan hamba-hambanya yang sedang dalam kesulitan. Banyak jalan Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan bisa berikan kepada kita. Amin. Ada satu bacaan di sini. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah percaya kepada jalannya. Bukan memperdebatkan jalannya. Gimana jalannya. Tapi apa yang Tuhan inginkan, kita percaya penuh kepada jalannya. Sebelum mengakhiri, saya ada ilustrasi. Gini ya Om Tante. Ada seorang anak kecil dibawa sama mamahnya datang ke sebuah toko. Toko makanan gitu ya. Toko makanan. Kemudian udah gitu sama pelayan tokonya yang punya tokonya bilang ke si anak kecil, Dedek, mau permen? Sok ambil, masuk ke sini. Yuk. Nih di kelleran ya, di kelleran. Nah, sudah ambil, tapi si anak diam aja. Diam. Ayo ambil. Enggak. Dia geleng-geleng kepala. Enggak. Nah, udah gitu dia bilang kan, ayo ambil. Enggak. Kata mamanya, ayo nak, ambil nak. Itu dikasih sama Om. Tapi nggak mau, si anak itu nggak mau ngambil. Akhirnya sama yang punyanya dia merogoh permen itu ke kellernya. Nah, ke tempat permen diambil baru dikasihkan. Si anak ini menerima dengan senang. Senang. Terima kasih Om, Tante, terima kasih. Nah, begitu di jalan pulang, mamanya bilang kepada anaknya, Nak, kenapa tadi nggak mau, Dek? Disuruh ngambil sendiri nggak mau. Si anak ini menjawab, Ma, tanganku kan kecil. Kalau mengambil saya sendiri ke permen itu, ke kellernya itu, paling saya 2 atau 3 permen saya dapat. Tapi kalau yang punyanya memberikan, tangannya kan gede, diambil, bisa 10 permen. Mamanya langsung, benar juga. Demikian juga Tuhan. Kalau kita berusaha sendiri, mengambil atau berusaha sendiri tanpa sepenuhnya percaya kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, kecil apa yang kita dapat. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan, wow, luar biasa hasilnya. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan buat Usinda, jemaat Usinda. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita berdoa, saya ingin memujikan, kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian, Ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Mari Om Tante, kita akan pujikan, Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang
Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk renungan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami, Tuhan yang menjadi sumber kemenangan bagi kami. Kami bisa ada dan bisa bertahan sampai dengan saat ini karena Tuhan yang selalu menopang kami, Tuhan yang selalu membebat hati kami, Tuhan yang selalu menghibur kami, Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Usinda di Kopo Permai ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan hiburkan, dan Tuhan terus berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami beroleh sukacita dan kami ada ucapan syukur setiap saat. Kami ada saat ini karena kemenangan yang Tuhan sudah berikan setiap saat. Berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan bagi kami semua. Dan kami Tuhan boleh setiap hari Tuhan dan setiap saat kami juga boleh terus berfokus kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kemenangan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala berkat-berkat yang sudah kami terima Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Om dan Tante jemaat Usinda dimanapun berada. Sampai jumpa, kita nanti bertemu kembali. Haleluya. Amin.